Kita lanjutkan perkuliahan kita malam ini ya, adik semua. Mata kuliah audit teknologi informasi malam ini kita akan mengangkat topik yang berkaitan dengan IT governance ya. Nah, apa itu IT governance? Apa itu IT governance dan lain sebagainya? Itu akan kita bahas pada pertemuan malam ini. Nah, apa itu governance ya? Nah, governance itu arti katanya adalah tata kelola ya. Jadi hal ini berkaitan dengan pengelolaan ya. Sedangkan definisi secara keseluruhannya adalah governance itu adalah rangkaian proses, ya, kebijakan, aturan, budaya, dan organisasi dalam mengelola sesuatu. Ya. Jadi dalam melakukan pengelolaan sesuatu itu ada rangkaian proses di dalamnya. Ya. Ada kebijakan, ada aturan, ada budaya, dan ada organisasinya. Nah, itu yang disebut dengan governance. Nah, sedangkan yang kedua yang sering kita dengar itu adalah istilah government, ya. Nah, government itu adalah pemerintah, ya. Nah, yaitu lembaga atau organisasi yang menjalankan tata kelola, ya. Nah, jadi government itu, ya, atau pemerintah itu adalah orang-orang yang menjalankan governance tadi, ya, menjalankan tata kelola. Misalnya contohnya di sini adalah sebuah negara. Terus selanjutnya yang ketiga adalah manajemen, ya. Nah, manajemen ini lebih diasumsikan kepada pimpinan perusahaan atau organisasi, ya, atau tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengambilan keputusan, ya, atau decision making, dan kontrol, ya, sebuah perusahaan organisasi. Nah, jadi hal-hal inilah yang menjadi tindakan dari seorang manajemen, ya, atau seorang pimpinan perusahaan, di mana di situ ada tindakan planning, ya, perencanaan, organizing atau pengorganisasian, terus decision making, pengambilan keputusan, dan kontrol. Nah, jadi kalau salah satu dari 4 aspek ini tidak ada, maka boleh dikatakan di dalamnya tidak terdapat manajemen, ya, atau tidak adanya pimpinan perusahaan atau organisasi. Nah, sekarang kita lihat governance versus government, ya. Nah, governance tadi kita kenal dengan istilah tata kelola, ya, government pemerintahan. Nah, government ini dibangun untuk menjalankan governance tadi, ya. Jadi pemerintah itu dia harus menjalankan tata kelola. Sedangkan government atau pemerintahan, ya, itu lebih cenderung mengarah kepada organisasi politik. Sedangkan organisasi bisnis, ya, dia lebih mengarah kepada corporation atau corporate. Tata kelola korporat atau corporate governance yaitu struktur dan proses untuk merencanakan arah pengelolaan organisasi sehingga mencapai tujuan secara efektif. Nah, merupakan struktur dan proses. Selanjutnya ada yang dikenal dengan istilah good corporate governance. Ya. Artinya penataan organisasi bisnis melalui penerapan model dan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik. Nah, ini penataan organisasi bisnis, ya. Nah, sedangkan good government governance, ya, yaitu penataan organisasi pemerintah, ya. Kalau tadi good corporate governance adalah penataan organisasi bisnis, nah, maka good government governance itu berkaitan dengan penataan organisasi pemerintah, ya, melalui penerapan model dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
Kalau kita melihat definisi daripada orang-orang yang telah menyatakan definisi daripada IT governance itu, ya, ini di dalam sebuah rujukan, ya, ITGI, ya, tahun 2005. Dia mengatakan IT governance itu adalah responsibility, ya, tanggung jawab daripada eksekutif, ya, responsibility of executive and the board of director. Jadi IT governance itu adalah tanggung jawab penuh dari eksekutif dan pimpinan-pimpinan, ya, atau direktur-direktur sebuah perusahaan, dan terdiri dari leadership, ya, kepemimpinan, organizational structure, ada struktur organisasinya, ada proses yang menjamin di enterprise IT itu IT sustain, ya. Nah, dan juga tetap berkembang, ya, melalui objektif dan strategi organisasi. Nah, ini definisikan oleh ITGI pada tahun 2005. Nah, selanjutnya juga didefinisikan oleh Van Grimbergen, ya, tahun 2000. Dia mengatakan IT governance itu adalah organizational capacity, ya, kapasiti organisasi, ya, yang telah dilatih oleh by the board, ya, para pimpinan, eksekutif manajemen dan IT manajemen, untuk mengontrol formula, ya, formulasi dan implementasi daripada strategi daripada IT tersebut, ya. Ini untuk menjamin, ya, the efficient of business and IT, ya. Nah, juga definisikan oleh Well and Woodham, ya, tahun 2002. Dia mengatakan IT governance itu adalah specifying the decision right, ya, membuat spesifikasi dari keputusan-keputusan yang benar, ya, dan accountability framework, ya, framework yang mempunyai accountability untuk tantangan daripada perilaku yang diinginkan, ya, di dalam penggunaan perangkat-perangkat IT. Selanjutnya ada tata kelola TI dan manajemen TI, ya, atau IT governance dengan IT management. Nah, kalau kita lihat perbedaannya, manajemen TI, ya, atau IT management, dia lebih fokus pada bagaimana menyediakan layanan, ya, menyediakan layanan produk TI bagi internal perusahaan saat ini, ya. Jadi tugasnya hanya menyiapkan produk IT. Nah, selanjutnya pada tata kelola TI, ya, atau disingkat dengan IT governance, nah, cakupannya lebih luas, ya, lebih fokus bagaimana merencanakan dan mengimplementasikan TI untuk memenuhi bisnis saat ini dan juga bisnis-bisnis di masa yang akan datang, ya, atau fokus internal dan kebutuhan pelanggan atau fokus eksternal. Nah, sekarang kita bisa melihat parameter antara IT manajemen dan IT governance, ya. Nah, yang pertama adalah ruang lingkup. Pada IT manajemen, ruang lingkupnya lebih kecil, ya, karena dia merupakan bagian daripada IT governance. Pada parameter mekanisme, ya, nah itu pada IT manajemennya berada di bawah departemen TI atau departemen IT, sedangkan untuk IT governance maka dia akan ditempatkan sebagai korporasi. Nah, parameter selanjutnya adalah keputusan TI. Nah, keputusan TI spesifik, ya. Terus keputusan TI corporate, ya. Nah, sedangkan fokusnya juga berbeda, ya. Pada IT manajemen dia lebih fokus kepada internal, sedangkan pada proses internal
dan eksternal juga ya untuk IT governance. Nah, selanjutnya orientasi. Pada IT manajemen, dia lebih berorientasi pada keputusan yang dibuat pada hari ini. Nah, sedangkan untuk IT governance, siapa dan bagaimana membuat keputusan? Nah, parameter selanjutnya adalah proses implementasi. Ya. Nah, pada IT manajemen, implementasinya dapat diserahkan kepada outsourcing. Ya. Sedangkan pada IT governance, itu tidak boleh dilakukan. Parameter selanjutnya adalah personel penanggung jawab. Ya. Nah, pada IT manajemen, kita sering mendengar istilah manajer TI ya atau CIO ya, manajer TI atau Chief Information Officer ya. Nah, sedangkan untuk IT governance ya, objek keputusannya siapapun dan bagaimanapun membuat keputusan. Proses implementasinya tidak dapat diganggu gugat. Juga personel penanggung jawab pada IT governance itu disiapkan dewan direksi dan para outsourcing ya. Nah, kalau kita melihat dari grafik ini ya, IT manajemen adalah bagian dari IT governance ya. Nah, jadi bagian kecil pada IT manajemen ini ada bagian terkecil daripada IT governance ya. Nah, kalau kita lihat di grafiknya ya, di sumbu X itu ada saat ini ya pada masa depan dan berdasarkan orientasi waktu, dan juga ada internal, eksternal, dan orientasi bisnis ya. Nah, jadi kalau kita melihat dari tabel ini ya, dari grafik ini, internal dan SAN ini merupakan kasus manajemen pada IT manajemen ya. Sedangkan di luar daripada itu ya, apakah itu eksternal, orientasi bisnis, nah, untuk penanganannya sudah dibantu oleh IT governance ya, karena dia berkaitan dengan kejadian saat ini, masa depan, ataupun masa yang telah lalu. Nah, ini untuk IT governance. Selanjutnya adalah mengapa dibutuhkan tata kelola TI ya. Nah, pertama, konsep IT governance muncul pada akhir tahun 1990-an ya. Ini pada saat pertama kali internet masuk ke Indonesia. Terus ketergantungan kepada TI tidak begitu terasa manakala TI hanya sebatas alat efisiensi atau tata kelola TI diabaikan. Selanjutnya adalah konsep IT governance, itu mulai muncul pada akhir tahun 1990-an. Ketergantungan kepada TI tidak begitu terasa ya, manakala TI hanya sebatas alat efisiensi dan menuju tata kelola TI yang diabaikan. Nah, yang ketiga adalah saat layanan dan masa depan perusahaan sangat tergantung pada informasi dan pengetahuan ya, knowledge based economy ya. Nah, maka tata kelola TI mutlak diperlukan. Nah, selanjutnya adalah pentingnya tata kelola TI. Ya. Nah, jadi pada lingkungan yang telah memanfaatkan teknologi TI, ya, maka tata kelola TI menjadi hal yang penting yang harus diperhatikan. Hal ini dikarenakan ekspektasi dan realitas seringkali tidak sesuai. Ya, stakeholder perusahaan atau selalu berharap agar perubahan
agar perusahaan dapat ya memberikan solusi TI dengan kualitas yang bagus, ya, tepat waktu dan sesuai dengan anggaran. Menguasai dan menggunakan TI untuk mendatangkan keuntungan. Menerapkan TI untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sambil menangani risiko. Nah, selanjutnya ini adalah pengabaian tata kelola TI. Ya. Nah, tata kelola TI yang dilakukan secara tidak efektif akan menjadi awal terjadinya pengalaman buruk yang dihadapi perusahaan, yang memicu munculnya fenomena investasi yang tidak diharapkan, ya. Nah, seperti terjadinya kerugian bisnis, ya, berkurangnya reputasi dan melemahnya komposisi, ya, melemahnya posisi daripada kompetisi. Nah, selanjutnya tanggung jawab yang terlampaui. Biaya lebih tinggi dari yang diperkirakan, ya, dan kualitas lebih rendah dari yang telah diantisipasi. Untuk yang ketiga, efisiensi dan proses inti perusahaan terpengaruh secara negatif oleh rendahnya kualitas pengguna TI. Sedangkan yang terakhir adalah kegagalan dari inisiatif TI untuk melahirkan inovasi atau memberikan keuntungan yang dijanjikan. Nah, selanjutnya adalah contoh bisnis dengan ketergantungan TI yang sangat tinggi, ya. Nah, misalnya di sini penerbangan, ya. Nah, penerbangan ini sekarang sudah menggunakan teknologi TI, ya, termasuk pada proses tiketing, ya, check-in, traffic control dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk perbankan, ya, ada menjadi teller, head teller, ya, terus pimpinan dan lain sebagainya. Terus yang ketiga adalah perguruan tinggi, ya. Nah, perguruan tinggi saat ini, ya, sudah menerapkan teknologi IT, ya. Bahkan di saat ujian-ujian, ya, apakah itu di perguruan tinggi, ya, di pendidikan menengah dan lain sebagainya, ya, kebanyakan mereka menggunakan teknologi IT sehingga dapat diketahui siapa saja, ya, yang menggunakan teknologi tersebut dan lain sebagainya. Ini adalah prinsip-prinsip tata kelola TI, ya. Nah, yang pertama adalah TI seharusnya diabaikan, dioperasionalkan, dan dikembangkan untuk mendukung bisnis. Prinsip yang kedua adalah manajemen TI harus menjadi bagian dalam tata kelola perusahaan, ya. Tata kelola TI melibatkan semua level manajemen, ya, bukan hanya mereka yang bekerja di departemen IT. Nah, selanjutnya TI seharusnya menjadi aset strategis, ya, bukan sekadar pos pengeluaran perusahaan. Nah, TI seharusnya menjadi aset yang strategis, ya, bukan hanya sekadar pos pengeluaran perusahaan, ya. Misalnya mendukung, ya. Nah, ini bagian dari strategi. Terus yang kedua ada perusahaan mencapai tujuan perusahaan, dan yang ketiga adalah menjadi kelebihan kompetitif perusahaan, ya, atau competitive advantage dari komputer lainnya. Ini beberapa, ya, prinsip-prinsip tata kelola TI. Nah, yang pertama adalah TI sebagai salah satu penyedia layanan.
Ya. Nah, sementara TI sebagai salah satu rekanan strategis, ya, atau strategic partner. Untuk TI sebagai salah satu penyedia layanan, ya, maka TI untuk efisiensi. Ya. Nah, TI untuk membuat bisnis lebih berkembang, ya, itu untuk salah satu rekanan yang mengikuti nah, selanjutnya adalah anggaran TI, ya, tidak ditetapkan berdasarkan external benchmark, ya. Ini perbandingan eksternal. Nah, namun pada rekanan strategis, ya, nah, pada rekanan strategis ini anggaran TI-nya ditetapkan berdasarkan strategic bisnis. Nah, ini adalah gambaran area fokus dari tata kelola TI, ya, mana di tengah-tengahnya itu adalah stakeholder value driver, ya. Terus ada berupa IT value delivery, ya, risk management, performance measurement, dan IT strategic alignment, ya. Nah, ini adalah 4 area fokus dari tata kelola TI. Pertama adalah strategic alignment, ya. Nah, memastikan adanya hubungan perencanaan organisasi dan TI dengan cara menetapkan, memelihara, serta menyesuaikan operasional TV, ya, operasional TI dengan operasional organisasi. Di sini juga ada unsur, ya, value delivery, ya. Nah, ini nilai dari penghantaran, ya. Nah, value delivery fokus dengan pelaksanaan proses TI, ya, agar supaya proses tersebut sesuai dengan siklusnya, mulai dari menjalankan rencana, ya, memastikan TI dapat memberikan manfaat yang diharapkan, mengoptimalkan penggunaan biaya, sehingga pada akhirnya TI dapat mencapai hasil yang diinginkan. Nah, selanjutnya adalah resource management, ya. Ini resource, ya, sumber daya manajemen. Nah, ini fokus pada kegiatan yang dapat mengoptimalkan dan mengelola sumber daya TI yang terdiri dari aplikasi, informasi, infrastruktur, ya, dan sumber daya manusia. Selanjutnya adalah risk management, ya, manajemen risiko. Untuk melaksanakan pengelolaan terhadap risiko yang dibutuhkan kesadaran warga, ya, dalam memahami adanya risiko, kebutuhan organisasi, dan risiko. Nah, risiko-risiko signifikan yang dapat terjadi serta menanamkan tanggung jawab, ya, dalam rangka mengelola risiko yang ada di dalam sebuah organisasi. Selanjutnya adalah performance measurement, ya. Mengikuti dan mengawasi jalannya pelaksanaan rencana, ya, pelaksanaan objek, pemanfaatan, dan sumber daya kinerja, menyampaikan layanan sampai dengan pencapaian hasil TI. Nah, terdapat beberapa model, ya, untuk tata kelola TI itu, ya. Yang pertama ada yang disebut dengan di IT Infrastructure Library, ya. Terus ada
ISO, ya, IEC, terus ada OSO, ya, Control Object for Information and Related Technology, Zahman Framework, dan Enterprise Architecture. Di sini ada di Open Group Architecture Framework, ya. Nah, ini berupa jenis atau macam model kelola IT yang ada. Model tata kelola teknologi informasi, ya, lanjutannya. Nah, yang pertama adalah di IT Infrastructure Library, ya. Nah, jadi kita harus menyingkatnya. IT kita ambil I-nya. Di IT Infrastructure Library, ya. Nah, ini dikembangkan oleh the Office of Government Commerce, ya, atau OGC, di mana suatu badan di bawah pemerintahan Inggris dengan bekerjasama dengan DIT Services, ya, untuk menangani forum IT SMF dan British. Nah, selanjutnya ada model tata kelola teknologi informasi, ya. Nah, ini kita singkat dengan istilah ITSM, ya, di mana akan memfokuskan diri pada 3 tujuan utamanya. Yang pertama yaitu menyelaraskan layanan TI dengan kebutuhan sekarang dan akan datang dari bisnis pelanggannya. Yang kedua, memperbaiki kualitas layanan TI, mengurangi biaya jangka panjang dari pengelolaan layanan-layanan tersebut. Di standar ITIL berfokus pada pelayanan customer dan sama sekali tidak menyertakan proses pembayaran yang lain. Nah, selanjutnya adalah model dan tata kelola teknologi informasi, ya. Untuk topik yang ini nanti kita lanjutkan di minggu depan, ya. Baik, sebelum kita tutup, ya, silakan adik-adik nyalakan kameranya. Kita akan mencatat kehadiran mahasiswa mengikuti perkuliahan. Oke, baik adik-adik, ya. Kita akan screenshot kehadiran, ya. Nah, ternyata yang hadir perkuliahan hari ini adalah ya, cukup banyak yang hadir, ya. Ada sekitar 15 atau 17 orang, ya. Nah, baik, kita akan melakukan screenshot, ya. Saya hitung, ya. 1, 2, 3. Oke, baik adik-adik semua, ya. Kita tutup pertemuan perkuliahan kita malam ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, kita live, ya.